Halo Sobat Koi, jumpa lagi dalam Kolam Koi Adi, channel yang membahas seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Terima kasih kepada semua Sobat Koi yang telah mendukung channel ini. Pada video ini, saya akan membahas beberapa tips supaya kolam koi kita tetap aman selama ditinggal berlibur. Sebagaimana Sobat Koi ketahui, di negara kita ini cukup banyak tanggal merah atau hari libur yang bisa kita manfaatkan untuk bepergian bersama keluarga, bahkan sampai keluar kota selama beberapa hari. Banyak Sobat Koi yang khawatir untuk meninggalkan kolam koi tanpa pengawasan selama beberapa hari dan menanyakan kepada saya bagaimana cara memastikan keamanan kolam dan koi selama kita tinggal keluar kota selama beberapa hari. Kolam koi kita sebenarnya merupakan sebuah ekosistem yang cukup simpel dan tidak merepotkan selama kita tinggal bahkan sampai beberapa minggu sekalipun. Namun Sobat Koi harus memperhatikan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, pastikan listrik di rumah kita aman. Ekosistem di kolam kita didukung oleh beberapa alat utama, seperti pompa dan aerator yang seluruhnya digerakkan oleh listrik. Pastikan kabel-kabel terpasang dengan baik dan tidak terekspos untuk menghindari konslet apabila terkena air hujan selama kita tinggal bepergian. Bagi yang di rumah menggunakan KWH token, lakukan estimasi kebutuhan minimal token listrik yang kita butuhkan selama kita tinggal beberapa hari dalam bepergian. Hal ini dimaksudkan supaya jangan sampai listrik di rumah kita mati gara-gara kehabisan token listrik dan mengakibatkan sistem filtrasi serta aerasi di kolam kita mati. Yang kedua, optimalkan filtrasi kolam. Lakukanlah backwash terutama filter mekanis. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya clogging atau penyumbatan di filter mekanis yang dapat mengakibatkan tekor hingga ke chamber pompa dan mengganggu sistem filtrasi secara keseluruhan. Manfaat lain dari backwash tersebut adalah untuk meminimalkan kadar amonia di kolam, sehingga potensi ikan menjadi stres dan sakit selama kita tinggal bepergian sangat minim. Apakah filter biologis juga perlu di backwash? Hal itu tidak wajib, namun boleh juga kita lakukan. Namun jangan lupa untuk menambahkan kembali bakteri starter setelah dilakukan backwash pada chamber biologis tersebut. Cara pengaplikasian bakteri starter pasca backwash dapat dilihat pada video saya sebelumnya, dan saya cantumkan linknya pada deskripsi di video ini. Hal yang ketiga, lakukan pengecekan pompa dan aerator. Pastikanlah semua peralatan tersebut bekerja dengan baik untuk menghindari pompa atau aerator tidak bekerja di saat kita tidak ada di rumah. Kebersihan pompa perlu diperhatikan, karena pompa yang sudah lama biasanya kotor karena terkena lumpur atau lumut. Tidak perlu kita bongkar karena justru beresiko ya Sobat Koi. Cukup kita lakukan penyemprotan dengan air, supaya lumpur-lumpur dan lumut yang menempel dapat terlepas dan meningkatkan performa pompa kolam kita. Aerator yang perlu diperhatikan adalah batu aerasi. Karena biasanya setelah digunakan cukup lama, batu aerasi akan mulai ditumbuhi lumut. Lumut yang menempel di batu aerasi tersebut akan mengurangi oksigen yang dihasilkan. Cukup kita angkat batu aerasi dan disiram air panas, supaya lumut lebih mudah dibersihkan, lalu kita sikat pelan menggunakan sikat gigi bekas untuk membersihkan batu aerasi dari lumut-lumut yang menempel pada pori-pori batu aerasi. Apabila Sobat Koi memiliki aerator AC/DC, bisa dipasang selama ditinggal bepergian, supaya apabila listrik mati beberapa waktu akibat pemadaman massal dari PLN, maka aerasi di kolam masih berjalan dan memperpanjang waktu bagi koi kita supaya tidak stres. 4. Jauhkanlah gangguan eksternal. Pastikan di sekitar kolam kita tidak ada hewan yang berpotensi mengganggu ikan koi di dalam kolam kita, seperti tikus, kucing, dan katak. Hewan tersebut selain mengganggu ikan koi, juga bisa merusak peralatan kolam kita, seperti menggigit kabel atau selang aerator, dan mengakibatkan tidak berfungsinya sistem filtrasi dan aerasi di kolam kita. Apabila Sobat Koi mempunyai paranet, bisa juga dipasang dimodifikasi untuk menutup kolam kita,
sehingga selain menjauhkan gangguan dari eksternal, juga melindungi ikan koi kita yang berpotensi melompat dari kolam. Yang kelima, puasakan ikan koi. Ikan koi puasa selama kita tinggal bepergian cukup penting, karena puasa memiliki beberapa manfaat sobat koi, yaitu dengan berpuasanya koi akan mengkonsumsi lebih sedikit oksigen, karena ikan koi akan mengkonsumsi oksigen dalam jumlah yang besar pada saat makan, karena oksigen dibutuhkan dalam proses metabolisme untuk mencerna nutrisi dari pakan. Sisa metabolisme akan dikeluarkan oleh ikan koi dalam bentuk kotoran yang menghasilkan amonia. Amonia merupakan makanan utama bakteri nitrifikasi. Dan bakteri nitrifikasi juga tentunya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang besar dalam menguraikan amonia di kolam menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi kolam koi kita. Apabila ikan koi puasa, maka ikan koi dan bakteri nitrifikasi tidak banyak mengkonsumsi oksigen, sehingga lebih aman apabila tiba-tiba listrik di rumah kita mati akibat pemadaman dari PLN. Deposit oksigen di dalam air kolam akan tetap banyak dan ikan koi kita menjadi lebih tenang dan tidak mudah stres selama sistem filtrasi dan aerasi di kolam kita mati untuk sementara waktu. 6. Tetap lakukan dripping. Pastikan dripping tetap berjalan selama kita tinggal bepergian. Hal ini dimaksudkan supaya air kolam kita tetap teraliri air yang baru dan segar untuk menyegarkan air kolam dan meminimalkan kadar amonia di kolam kita. Dripping cukup dengan aliran air yang kecil dengan proporsi 5% dari kapasitas kolam koi kita. Demikianlah beberapa tips yang bisa dilakukan selama kita bepergian. Semoga informasi ini bermanfaat dan kolam serta koi kita selalu sehat dan berbahagia. Jika ada saran dan pertanyaan, jangan segan untuk komen ya Sobat Koi. Jangan lupa subscribe dan share channel ini, dan nantikan informasi berikutnya seputar kolam dan koi kesayangan kita. Terima kasih.